Dua Habib dari Jakarta dan Habib dari Solo itu sudah menyurati ke pemerintahan Prabowo yang isinya adalah kurang lebih itu yang perlu dipahami oleh pemerintah, khususnya 3 orang kemarin yang datang ke Rizik Syihab. Ya mungkin kemarin kami ini terlihat garang, terlihat tes usir Balawi, hajar Balawi, matiin Balawi. Ini kan hanya salah satu bumbu-bumbu ketika memang terjadi perang narasi di sosial media, yang sebetulnya ya itu bukan watak kami atau karakter dari teman-teman ini ya. Teman-teman Nusantara ini tidak punya karakter seperti Balawi yang bentar-bentar sumbu pendek, bentar-bentar otak mampet, bentar-bentar selanggangan. Balawi secara gentleman mengakui kesalahannya, mengakui kekilafannya dari seorang yang sudah kita hargai berpuluh-puluh tahun, datang ke Indonesia, kita kasih tempat, kita kasih ruang gerak seluas-luasnya, tapi kalau sudah ngelunjak, ya kita gebuk kepalanya gitu loh. Dua Balawi, satu dari Solo, satu dari Jakarta, menyurati Prabowo. Isi suratnya bisa disimpulkan sebagai berikut. Namun sebelum ke isi suratnya, ada beberapa hal yang menarik. Dugaan kuat bahwa Balawi sekarang ini pasca rungkatnya klaim nasab palsu. Balawi terpecah menjadi beberapa sirkel. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Rizik Syihab diam atau didiamkan oleh pemerintah, atau justru terbalik, dirawat oleh pemerintah. Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Beberapa saat yang lalu, utusan dari Presiden Prabowo, seorang sekretaris negara, kemudian seorang dari DPR RI, kemudian seorang dari staf sus, 3 orang mendatangi kediaman Rizik Syihab dengan sungkem, dengan tepika-tepiki dan seterusnya yang kita lihat di video ini. Nah, kalau saya coba mencari informasi, ini kok bisa seperti ini? Karena ada beberapa sahabat-sahabat di luar sana yang selama ini aktif ya dalam diskursus mengenai polemik nasab Balawi ini, kan merasa tidak nyaman melihat situasi yang seperti itu. Artinya apapun alasannya, ini kan bisa sedikit menyinggung perasaan sahabat-sahabat yang selama ini terus bagaimana upaya merungkatkan klaim nasab Balawi yang selama ini diagung-agungkan sebagai duriah Nabi, tapi ternyata memang dari beberapa temuan-temuan, dari beberapa fakta-fakta yang sudah dibicarakan, kemudian dengan data-data, kemudian dengan variabel-variabel yang lain yang itu terkait tentang kepalsuan sebuah klaim dari Balawi tentang duriah Nabi ini sudah terbukti dan sudah rungkat yang serungkat-rungkatnya. Dan sahabat-sahabat juga tentu saja merasa tidak nyaman, merasa tersinggung. Kenapa? Kalau alasannya hanya untuk meredam situasi karena sedang ada gejolak di dalam negeri ini, banyak hal lain masalahnya kan. Tapi kenapa harus dengan cara-cara itu? Tidak ada cara yang lain. Nah, di sini saya juga menekankan bahwa siapapun itu kelompok yang sekiranya memang punya massa, kemudian punya pengaruh politik, apalagi punya pengaruh hal-hal yang itu sifatnya kepada pengaruh-pengaruh kebijakan ke birokrasi, ya tidak seharusnya dengan cara-cara yang seperti itu. Karena masyarakat kita ini kan berlapis-lapis ya. Bukan berarti kita ingin dihargai, bukan berarti kita ingin diwongke ya, sebagai seorang yang selama ini menggempur terus bagaimana Balawi yang sudah puluhan tahun di negeri ini dengan klaimnya, dengan cerita kurofatnya dan seterusnya itu disakiti hati sahabat-sahabat dengan cara-cara pemerintah yang seperti itu gitu loh. Ya itu terlepas sekali lagi itu merupakan cara atau metode bagaimana
pemerintah persuasif dengan klan Ba'alawi. Kenapa sih tidak ada dengan cara yang lain? Yang lebih elegan, yang lebih bermutu, yang tidak itu merendahkan harga diri dan martabat bangsa ini. Dan itu menjadi hal yang sangat-sangat aneh gitu loh. Seorang Rizik Syihab dipandang sebagai seorang ulama. Ulama dari mana sih? Ulama model apa seperti itu? Ini kan suara-suara teman-teman atau sahabat-sahabat yang selama ini terus berkecimpung atau terus andil dalam diskursus tentang polemik Nasab Ba'alawi, kan suaranya seperti itu. Dan kenapa pemerintah juga hanya skip aja mereka ini, teman-teman ini gitu loh. Nah, saya kira juga ke depannya pemerintah juga harus ya membuat metode-metode atau membuat cara-cara atau tata kelola bagaimana manajemen tentang orang-orang atau kelompok-kelompok atau ormas yang seperti ini gitu loh. Katakanlah FPI gitu loh. Apakah dengan cara-cara yang seperti itu, sekali lagi, yang alasannya ini persuasif, nanti kalau tidak ditangani dengan baik akan merepotkan kinerja Bapak Presiden Prabowo? Apakah dengan alasan seperti itu? Kalau itu alasannya kan masih banyak cara dengan cara-cara yang lain gitu loh. Dan diskriminasi itulah menjadi persoalan yang paling utama. Kita bagaimana agar diskriminasi tentang siapa yang lebih mulia, umat muslim yang lebih dipandang, yang punya kasar tertinggi, itu kan yang kita perangi selama ini. Tapi kenapa pemerintah sendiri juga tidak memberikan contoh yang baik bahwa kenapa harus seperti itu gitu loh, munduk-munduk, cium tangan yang seolah-olah rela ya menyerahkan kepalanya kepada para klan Ba'alawi, imigran keturunan gitu loh. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Sekali terlepas itu mau persuasif, mengendalikan dan seterusnya, itu bukan urusan kami gitu loh. Artinya apa? Sekali lagi, tata kelola, mengelola orang-orang, mengelola ormas, mengelola klan, kelompok, garis kanan ini kan jangan sampai pemerintah itu kehilangan marwahnya gitu loh. Banyak cara kok, tidak hanya seperti itu gitu loh. Nah, kalau dengan terus-terusan seperti ini kan kesannya juga menyinggung sahabat-sahabat yang selama ini berjuang kan untuk kesetaraan. Apalagi kan sangat peka sekali menyangkut keagamaan. Mana ada sih seorang yang lebih unggul sesama muslim ini? Mana ada sih orang yang menempatkan dirinya lebih tinggi, lebih unggul, lebih terhormat dengan mencatut nama Nabi Muhammad SAW? Mana ada umat muslim di dunia gitu loh. Itu yang perlu dipahami oleh pemerintah, khususnya 3 orang kemarin yang datang ke Rizik Syihab. Ya mungkin kemarin kami ini terlihat garang, terlihat tes-tes, usir Ba'alawi, hajar Ba'alawi, matiin Ba'alawi. Ini kan hanya salah satu bumbu-bumbu ketika memang terjadi perang narasi di sosial media, yang sebetulnya ya itu bukan watak kami atau karakter dari teman-teman ini ya. Teman-teman Nusantara ini tidak punya karakter seperti Ba'alawi yang bentar-bentar sumbu pendek, bentar-bentar otak mampet, bentar-bentar selanggangan dan seterusnya. Enggak seperti itu. Ini kan bumbu-bumbu aja gitu loh. Dan sekarang kita juga kalau memang Ba'alawi secara gentleman mengakui kesalahannya, mengakui kekilafannya dari seorang yang sudah kita hargai berpuluh-puluh tahun, datang ke Indonesia, kita kasih tempat, kita kasih ruang gerak seluas-luasnya. Tapi kalau sudah ngelunjak, ya kita gebuk kepalanya gitu loh. Ini yang persoalannya cuma sederhana seperti ini loh. Dan sampai hari ini memang mana ada Ba'alawi yang punya muka atau punya rasa malu? Nggak ada, rai gedek semua. Oke lah, memang saya terima juga beberapa informasi, tidak semua Ba'alawi seperti itu. Iya. Tapi yang nampak di permukaan, yang muncul sering terus di sosial media, dengan menggaungkan nasabnya, dia orangnya kan itu saja. Yang kita gebuk ya orang-orang itu saja gitu loh. Jadi clear dong,
bahwa kita juga tidak menginginkan sebuah gerakan-gerakan yang nanti akan merepotkan juga Bapak Presiden Prabowo ketika sudah membuat program-program yang sudah dirancang. Ya meskipun di luar sana juga banyak juga persoalannya kan. Ya kita tidak akan menambah masalah, tapi tolong juga hargai teman-teman sahabat-sahabat ini yang sudah bertahun-tahun memerangi cerita khurafatnya Mbak Alawi, memerangi klaim nasabnya Mbak Alawi, sehingga sekarang terjadi penyadaran masyarakat secara organik, terbuka pikirannya, terbuka matanya, bahwa klaim tentang durian Nabi ini betul-betul memang tidak terkonfirmasi gitu loh. Dan kemarin saya juga mendapat informasi dari sahabat saya bahwa sebetulnya ada dua Habib, Habib dari Jakarta dan Habib dari Solo itu sudah menyurati ke pemerintahan Prabowo. Yang isinya adalah kurang lebih disclaimer ya, bahwa Mbak Alawi ini menyadari, mereka itu sudah menyadari dan mengakui memang bukan durian Nabi, dan mereka mengakui kesalahannya karena apa? Dia hanya, atau mereka-mereka ini hanya percaya kepada periwayatan-periwayatan yang sebelumnya, atau bahwa klaim Mbak Alawi sebagai durian Nabi ini cuman hasil periwayatan, cerita dari mulut ke mulut dari para leluhurnya. Kalau diverifikasi secara ilmiah memang tidak terbukti. Tapi dalam surat itu juga mengatakan bahwa Mbak Alawi atau dua Mbak Alawi ini yang di Jakarta dan di Solo ini menginginkan agar menghentikan polemik nasab Mbak Alawi. Yang sebetulnya kalau saya tangkap bahwa bukan masalah itunya. Udah selesai, udah rungkat nasabnya. Tapi menghentikan bumbu-bumbu atau oce-ocehan atau celotehan atau bullying atau yang menyerang terus dengan canda-candaan yang sekarang memang jadi bahan ketawaan Mbak Alawi ini. Yang saya tangkap bahasanya itu. Dan mereka juga bilang, dua orang Mbak Alawi ini, kalau ada Mbak Alawi yang masih mengaku, mengklaim dirinya sebagai durian Nabi, itu bukan bagian dari kelompok mereka. Atau bukan bagian dari yayasan mereka, atau yayasan pengepul nasab. Apa namanya? Anda pasti tahulah. Nama yayasan pengempul nasab Mbak Alawi itu apa? Pasti Anda tahu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.